Di Fakta Baik kali ini ada sosok perempuan hebat di balik upaya pengelolaan sampah di wilayah destinasi wisata Labuan Bajo. Tidak cuma persoalan sampah, turut juga diberdayakan para perempuan dengan berikan berbagai keterampilan. Meski usia terus bertambah, tapi tak surutkan niat berdedikasi wanita inspiratif satu ini. Bermula dari keresahan akan menumpuknya sampah plastik di wilayah Labuan Bajo, Margareta Subakti atau Oma Bekti sapaannya, berjibaku dengan sampah plastik sejak beberapa tahun lalu. Kini, Oma Bekti tak hanya sendiri, makin banyak yang peduli, yang ajukan diri untuk ikut andil atasi persoalan sampah yang memang kerap jadi masalah di banyak wilayah. Bahkan mereka, kaum wanita marginal, korban KDRT, turut diberdayakan, tak hanya berbakti bagi bumi, namun juga bantu para korban temukan diri untuk berdaya kembali. Menjadi magnet bagi begitu banyak wisatawan dari berbagai daerah, baik dalam negeri maupun luar negeri. Tak dapat dipungkiri Labuan Bajo pun harus menerima konsekuensi. Peningkatan kegiatan pariwisata membuat meningkat pula produksi sampah plastik yang terkadang tidak terkelola dengan baik. Disinilah kemudian para aktivis lingkungan mulai turun tangan. Tak kenal usia, Oma Bekti jadi salah satunya yang mencoba untuk lestarikan alam. Satu lagi nih Good People, fakta baik bagi negeri dari timur Indonesia. Tiap Sabtu pagi, ya begini, rutinitas Oma dibantu dengan rekan-rekan dari KSU atau Koperasi Serba Usaha Sampah Komodo menyisir pantai, memungut satu persatu sampah yang bertebaran, didominasi sampah plastik. Semua sampah terangkat tak terkecuali, bahkan sampah mikro sekalipun yang justru berbahaya jika sampai ke laut, karena memang rentan jadi konsumsi biota laut. Oma, sebenarnya kalau sampah-sampah di sini itu datangnya dari mana sih, Oma? Ya, sebetulnya bukan hanya dari pengunjung di pantai ini, tetapi juga ada sampah kiriman yang dari laut. Jadi ada musim-musim tertentu, pada musim barat yang kami tahu itu sampahnya dibawa dari laut. Jadi kita itu akan dapat timbulan sampah yang lebih banyak itu saat ada musim barat. Ya. Sebetulnya dari pengunjung malah lebih sedikit karena itu musim hujan. Biasanya ini setelah terkumpul nanti karung-karung ini akan dibawa kemana, Oma? Kita ada tempat untuk mengelola sampah itu di KSU Sampah Komodo. Nanti teman-teman juga di sana. Oke, nanti ya. saya juga ikut ke sana ya. Baik, Oke. ya. Terima kasih. Ya. Sebenarnya, giat ini rutin ada setiap hari. Namun yang melibatkan banyak relawan biasanya seminggu sekali. Setelah selesai, berkarung-karung sampah dibawa. Sampah plastik biasanya ada yang memungut karena bisa bernilai jual. Namun bagi Oma yang bernilai ataupun tak bernilai, semua tetap harus dibersihkan karena itulah yang jadi tujuan utama. Berbanding lurus dengan peningkatan kunjungan pariwisata, volume sampah yang dihasilkan di Labuan Bajo pun turut meningkat. Prihatin dan ingin berbakti pada bumi, Oma Bekti pun menginisiasi Koperasi Serba Usaha KSU Sampah Komodo pada 2014 silam. Sempat dianggap gila karena mengelola sampah, namun tak surutkan gelora semangat wanita kelahiran 1962 ini. Bertahan hingga 1 dekade. Kini, tak hanya bersih-bersih dan kumpulkan sampah bersama rekan-rekan, Oma Bekti juga ikut sertakan mama-mama di sekitar KSU untuk turut mengelola sampah plastik rumah tangga.
Nah, Good People, kalau di KSU Sampah Komodo ini juga melibatkan mama-mama yang tinggal di sekitar sini untuk mengumpulkan sampah plastik rumah tangga mereka. Nanti bisa ditimbang lalu ditukarkan dengan sembako. Ini yang berbeda, kalau biasanya kan hanya ditukarkan dengan uang. Nah, dengan ditukarkan dengan sembako, ini lebih menarik perhatian mama-mama sekaligus raising awareness kepada mereka untuk bisa mengelola limbah sampah plastik rumah tangga dengan lebih bijak lagi. Kita lanjut, Mama. Iya. Cara yang unik, lebih mudah untuk sosialisasikan kesadaran pengelolaan sampah bagi warga sekitar. Dikumpulkan, dikelola, dan diolah jadi barang baru yang punya nilai jual. Berikan ilmu untuk menyulap sampah jadi barang yang berguna. Celemek, tas, hingga batu bata dan barang-barang lainnya tak disangka berasal dari sampah plastik. Dampaknya dirasa setidaknya bagi sekitar. Bukti nyata kecintaannya pada Labuan Bajo. Oma dan rekan-rekannya berikan sedekah pada bumi dengan merawatnya. Terus kami dilatih terus di rumah pekerti itu, di bawah naungan rumah pekerti itu. Kami sekarang semakin tahu, semakin disiplin, semakin menjaga lingkungan dari itu. KSU sempat dilanda kebakaran dan harus memulai semua dari nol. Namun faktanya, hal ini tetap tak surutkan semangat Oma untuk berkarya dan berdampak. Untuk lingkungan pun juga sesama wanita ingin berdampak lebih luas lagi. Oma juga berdayakan wanita-wanita korban KDRT yang tergabung dalam rumah pekerti. Sediakan tempat kelola sampah dan berikan keterampilan menganyam serta menjahit. Oma berharap luka batin yang mereka rasa dapat sirna perlahan. Rumah pribadinya disulap juga jadi tempat bernaung mereka yang butuh perlindungan dan tempat untuk rehat dari malang yang menimpa. Bagikan semangat untuk bisa berdiri lagi dan jadi lebih mandiri. Harapannya, semangat untuk melukis kembali hidup dengan masa depan yang lebih indah. Saya sungguh bersyukur ya karena keluarga, suami, dan anak-anak itu sangat mendukung sekali untuk kegiatan Oma untuk mengelola sampah dan juga untuk selalu bertemu dengan teman-teman perempuan baik ada di KSU maupun di rumah pekerti. Jadi inilah KSU Sampah Komodo. Kita diberi bantuan kembali dari mesin untuk peleleh dari WWF Indonesia untuk mengelola sampah yang tidak bernilai untuk dijadikan batako. Nah, mudah-mudahan dengan peralatan fasilitas ini yang diberikan kepada KSU, ini juga akan membantu untuk meningkatkan ekonomi bagi keluarga dari KSU dan teman-teman perempuan. Jadi sosok yang inspiratif di usia yang tak lagi muda. Oma Bekti tetap tunjukkan eksistensinya. Ia pun jadi ibu bagi banyak orang di sekitarnya yang terinspirasi dan terbantu dengan kehadirannya. Pengalaman pertama yang saya dapat di rumah pekerti ya, pertamanya ya, mengenal Oma Bekti itu seperti ibu kedua dari kita. Ya, begitu banyak beban, begitu banyak hal yang kita harus sampaikan, kita harus keluarkan dari dalam diri kita. Jadi dengan adanya rumah pekerti kita bisa berbagi ilmu, berbagi keluhan, berbagi rasa, terus banyak juga yang kita dapatkan dari sini. Sayangi ibu, sayangi bumi. Filosofi indah dari Oma Bekti yang ingatkan kita bahwa menolong sesama dan menolong alam sama pentingnya. Keduanya mesti beriringan. Perempuan harus punya kemandirian dan menjadikan tiap individu terdidik. Karena Oma Bekti yakin mendidik perempuan ialah sama dengan mendidik generasi mendatang. Kelestarian alam sudah sepatutnya menjadi tanggung jawab kita bersama. Sudah diberikan keindahan dan juga kekayaan alam yang begitu melimpah. Untuk menjaganya, ini adalah timbal balik paling minimal yang bisa kita lakukan untuk semesta. Jika Oma bisa, kita-kita yang lebih muda pasti juga bisa untuk mengikuti jejaknya. Maria Natasha, Adnan Adi berbagi fakta baik.